Namanya Magda Eleonora. Matanya biru, kulitnya kuning lengsat, rambutnya coklat muda. Aku berteman dengan Magda saat usiaku masih 5 tahun. Saat aku dan kedua orang tuaku tinggal di sebuah kota di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat pagi, dan selamat siang untuk kalian pendengar cerita horor siang-siang. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat ya, dan diberikan rezeki yang lapang dan berkecukupan. Kembali bersama saya Indra di Lepas Tengah Malam, sebuah channel yang membahas serta menceritakan kejadian mistis dan cerita horor yang berdasarkan cerita nyata. Cerita ini berasal dari Mas Rian dari utasnya di Twitter tentang pengalaman seorang temannya yang memiliki kelebihan biasa disebut indigo. Jadi temannya ini bercerita tentang masa kecilnya dulu yang sampai sekarang yang mempunyai seorang teman tak terlihat oleh orang lain. Tak bosan-bosan saya ingetin buat kalian suka dengan cerita-cerita horor, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena Lepas Tengah Malam bakal terus menemanimu dengan cerita horor yang menarik untuk disimak. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita simak aja ceritanya. Selamat mendengarkan. Teman kecil. Sebuah cerita dari seorang sahabat tentang pengalaman horornya. Namaku, kurasa aku tak dapat menyebutkannya. Sekarang usiaku genap 22 tahun. Aku memiliki seorang teman wanita sedari kecil. Dan dia yang membuat aku dicap sebagai seorang yang aneh. Karena katanya aku sering bicara sendiri, sampai akhirnya aku menyadari ketika aku semakin beranjak dewasa. Akan tetapi temanku itu masih tetap kecil, dan dia masih sering mengunjungiku hingga saat ini. Namanya Magda Eleonora. Matanya biru, kulitnya kuning lengsat, rambutnya coklat muda. Aku berteman dengan Magda saat usiaku masih 5 tahun. Saat aku dan kedua orang tuaku tinggal di sebuah kota di Surabaya. Aku dan Magda sering menghabiskan waktu bersama di sebuah taman di halaman belakang rumahku. Magda sangat suka sekali bernyanyi. Saat bernyanyi, ia berputar-putar dan berlari seraya memainkan gaunnya. Aku sempat bertanya padanya tentang di mana keberadaan orang tuanya, tapi dia menjawab, "Aku dibuang." Lama-kelamaan, aku semakin dekat dengan Magda. Pernah suatu ketika aku hendak mengenalkannya pada ibuku, tapi Magda kemudian menghilang. Aku berteriak memanggil namanya, tapi Magda tak terlihat. "Kamu cari siapa? Tadi kamu ngobrol sama siapa?" tanya ibuku. "Aku nyari temanku, Bu. Magda namanya," jawabku. "Aneh kamu ini. Mana ada teman? Kamu kan di sini dari tadi sendirian." Sudah, sana mandi." Saat aku hendak masuk rumah, aku pun melihat lagi ke belakang. Dan Magda berada di belakangku seraya tersenyum. Giginya putih, dan satu di tengah ompong. "Kamu tadi kemana?" tanyaku. Tapi tiba-tiba saat itu ibuku memanggil. "Ayo mandi," katanya. Saat aku hendak memperkenalkan Magda, lagi-lagi Magda tak terdeteksi oleh penglihatan. "Mana? Sudah, sana mandi. Jangan banyak alasan," kata ibuku.
Aku yang saat itu masih kelas 1 SD belum begitu percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Karena memang pada kenyataannya aku bisa merasakan keadaannya. Aku pun sering berbincang bersamanya, dan bahkan aku dan Magda sering keliling komplek bersama. Dan aku yakin dia nyata. Tapi hari demi hari saat aku bersamanya, aku semakin merasakan hal yang aneh. Perasaan aneh itu terjadi ketika aku sadar bahwa gaun yang dipakai Magda adalah gaun yang itu-itu aja. Alias, Magda tak pernah mengganti pakaian. Aku pun berkata, "Kamu mau pakai baju aku nggak?" Tapi dia menggeleng, menolak tawaran dariku. "Aku nggak memakai gaun manusia," katanya. Aku terkejut, tapi kurasa saat itu Magda bercanda. Mana mungkin dia bisa berbicara, bahkan memahami apa yang aku ucapkan. "Ah, kamu jangan bercanda, Magda. Mau ya pakai bajuku?" kataku kemudian. Magda pun berkata, dengan gaya bicaranya yang seperti orang bule itu. "Aku nggak bercanda. Aku bukan manusia seperti kamu." Kemudian, hari demi hari terus berganti, hingga pada akhirnya aku lulus SD. Dan Magda masih seperti anak berusia 5 tahun, persis seperti pertama kali kita bertemu. Magda pun sempat bicara, "Aku ini hantu loh, kamu nggak percaya?" katanya. Hingga kemudian aku percaya bahwa Magda adalah seseorang yang bisa kulihat saja, tapi tidak oleh orang lain. Itu terjadi ketika aku menginjak kelas 2 SMP, saat aku tengah beristirahat di bawah pohon di dekat lapangan sekolah. Tiba-tiba Magda datang menghampiriku. Saat itu aku bertanya padanya, "Kenapa kamu kesini?" Magda hanya tersenyum, dan kemudian teman sekolahku menepuk pundakku seraya bertanya, "Kamu bicara sama siapa?" Oh iya, aku lupa. Saat itu, saat hari ulang tahunku yang ke-6, Magda menari-nari di lantai 2 rumahku. Saat semua orang bernyanyi, "Happy birthday to you, happy birthday to you." Ia bertepuk tangan, kegirangan. Aku pun sempat berkata kepada kedua orang tuaku bahwa temanku yang bernama Magda datang ke acara ulang tahunku. Tapi mereka bilang aku aneh, karena memang Magda tak bisa mereka lihat. Saat aku SMP, aku sempat dipanggil ke ruang sekolah karena dituduh mencelakakan teman sekelasku. Dan setelah aku ketahui, ternyata itu adalah ulah dari Magda. Memang salah satu teman sekelasku itu memiliki rasa kesal kepadaku karena aku tak memberinya sebuah contekan. Sampai ia menjahili tasku dengan menyimpan cicak. Aku pun sontak menjerit ketakutan. Dan kemudian Magda membuat temanku itu ketiban ranting pohon yang ada di sekolah. "Ini ulah si anak itu, Pak, sama teman hantunya," kata temanku itu. Magda sempat marah kepadaku karena aku memperingatinya untuk jangan bersikap seperti itu. Katanya, "Aku hanya membelamu, apa salahnya?" Dan ia pun pergi. Kurang lebih seminggu tak menemuiku. Teman-teman di sekolahku semakin membuliku dengan memberi sebutan anak aneh, si indigo, atau bahkan teman setan padaku. Aku merasa kesepian. Aku mencoba memanggil Magda kembali, tapi ia tak kunjung datang. Kemudian, aku ingat bahwa Magda sangat suka dengan nyanyian ulang tahun. Kemudian, aku pun menyanyikannya saat berada dalam kamar. Dan benar saja, dia datang. Dia menghampiriku. "Magda, aku kesepian," kataku. "Kamu kenapa? Ada orang jahat lagi?" tanya dia. "Teman-teman di sekolahku menghina aku, Magda," jawabku. Magda menghampiriku, dan kemudian ia pun berkata, "Kamu mau lihat wujud asliku? Kurasa kamu perlu tahu sekarang." Aku sempat takut, karena saat itu jam sudah menunjukkan pukul 10 malam.
Kenapa diam? Tenang, kamu gak usah takut, kata Magda. Lalu kemudian ia pun menunjukkan wajah aslinya, dan ternyata di luar dugaanku, wajahnya sama persis seperti Magda biasa yang aku lihat, bahkan lebih cantik. Dia pun sedikit bicara Belanda. Aku gak tahu artinya, tapi katanya itu ucapan jangan bersedih lagi, aku tahu kamu kuat. Kemudian malam itu Magda bercerita tentang keluarganya dan bagaimana hari-hari yang ia lalui semenjak ia hidup. Magda lahir pada saat kependudukan Hindia Belanda. Ibunya adalah seorang Indo, sementara ayahnya adalah seorang pribumi. Sementara hidupnya, Magda selalu dicap sebagai anak haram oleh keluarga ibunya, karena memang hubungan ibu dan ayahnya itu nggak pernah direstui. Hingga pada suatu ketika di tahun 1882, saat usianya baru menginjak 5 tahun, Magda dan ibunya dipaksa oleh seorang suruhan ayah dari ibunya. Mereka dikurung di rumah. Ibunya menangis melihat Magda disiksa. Ada darah anjing dalam gadis ini, kata kakeknya. Ayah Magda sempat melawan dan membawa kasus ini ke pengadilan Eropa. Tapi rencananya tak berjalan mulus. Statusnya sebagai pribumi selalu dinilai rendah oleh orang-orang kulit putih. Magda dijadikan kacung, disuruh, disiksa, hingga ia tak makan. Dan kemudian, ia pun jatuh sakit dan meninggal dunia. Ya, Magda meninggal dunia di usianya yang masih belia. Saat bercerita, Magda menangis di hadapanku. Sampai sekarang, Magda masih ada dan selalu ada bersamaku. Kadang ia ikut bersamaku ke tempat aku kuliah. Dia berkata padaku, bangunan selalu berubah, tapi aku masih seperti ini. Oke sahabat, cerita selesai sampai di sini. Mohon maaf kalau ada salah kata atau penyebutan, karena cerita ini mutlak berasal dari sumber. Tak ada niat dari saya untuk menambahkan ataupun mengurangi isi dalam cerita ini. Selesai. Gua Rian, selamat malam. Hey, cerita ini ada lanjutannya loh. Jadi kapan gua bisa cerita? Demikian cerita kali ini tentang teman kecil sudah selesai. Cerita ini ada lanjutannya loh, dan akan saya update di video-video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang setia mendengarkan podcast Lepas Tengah Malam. Dan bila ingin kirim cerita ke sini, bisa kirim via email ke lepastengahmalam@gmail.com atau ke Instagram @lepastengahmalam. Sekian, saya Indra, undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.